Halo guys, kembali lagi bareng Koko Film dan sesuai request kita akan lanjut ke Squid Game musim kedua episode 1-3. Dan buat kamu yang belum nonton alur yang pertama, boleh langsung cek linknya di deskripsi di bawah ya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. 속히 22번 탑승으로 탑승해 주시기 바랍니다. Film diawali dengan Gi-hun yang batal pergi ke Amerika karena ia ingin menghentikan permainan Squid Game. Setelah itu, Gi-hun berhasil mengeluarkan chip pelacak yang terpasang di dalam tubuhnya sejak ia pulang dari arena Squid Game. Dengan chip ini, wajar saja kalau frontman mengklaim bahwa ia tahu kemanapun Gi-hun berada. 456번 널 찾아낼 거야. Sementara itu, Juno akhirnya sadar dari koma, dan ia tiba-tiba teringat oleh momen saat ia ditembak oleh frontman, yaitu pengawas dari Squid Game yang juga merupakan kakaknya sendiri. 2 tahun kemudian, Juno beralih profesi dari detektif menjadi polisi lalu lintas. Namun meskipun begitu, Juno masih penasaran untuk membuktikan keberadaan Squid Game itu sendiri. 예. 윗선에서 믿게 만들기가. Lantas, pada suatu ketika, Juno mengobrol dengan mantan rekannya dan terungkap bahwa pada saat itu, Juno gagal mengirimkan foto bukti permainan Squid Game sehingga kepolisian tidak percaya dengan keterangan Juno. 갑자기 산송장이 돼서 나타난 거야. 평생 은인으로 모시겠습니다. 예. 아유. Di sisi lain, Gi-hun kini memiliki usaha motor. Adapun modal usaha ini berasal dari hadiah uang 45,6 miliar won yang diperoleh Gi-hun dari hasil kemenangannya di musim pertama yang lalu. 그림자도 안 보이잖아. 지하철 전라인. Setelah itu, Gi-hun berbicara dengan rekan barunya bernama Kim yang merupakan bos perusahaan modal. Ternyata selama 2 tahun terakhir ini, Gi-hun membayar Kim untuk mencari Carlos alias perekrut dari peserta Squid Game. Mengingat di bulan-bulan inilah menjadi masa-masa Carlos mencari mangsa. Sebagai imbalannya, Gi-hun akan memberikan 500 juta won bagi siapapun yang bisa menangkap Carlos. Mendengar hal itu, Kim langsung memberitahu anak buahnya yang seketika membuat mereka langsung bersemangat untuk mencari Carlos. 딱 치는데 치고 나면은 Di keesokan paginya, Kim memberitahu mereka soal ciri-ciri fisik Carlos dan juga permainan dakji yang selalu ia bawa untuk merekrut calon peserta Squid Game. Demi mempercepat pencarian, Kim pun membagi anak buahnya menjadi beberapa regu dan singkat cerita, proses pencarian Carlos pun dimulai. Misi pun menargetkan semua stasiun kereta bawah tanah di Korea Selatan. Mengingat di tempat inilah Carlos selalu memberikan kartu undangan untuk para calon peserta. Dan di saat yang bersamaan, Juno bekerja sama dengan seorang nelayan bernama Park untuk mencari pulau tempat di mana Squid Game dilakukan. Kapten Park ini adalah orang yang menyelamatkan Juno usai ia terjatuh dari tebing akibat ditembak oleh frontman di musim yang pertama. Selama berhari-hari, misi pencarian pulau misterius itu tidak berhasil dan terkesan sia-sia. Sehingga Juno akhirnya mengakhiri kerjasamanya dengan Park sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. 그럼 선장님 뵈러 올게요. Oke, kembali ke kelompok Kim di mana ia bersama Pak Uding akhirnya berhasil menemukan Carlos yang tengah bermain dengan calon peserta. Dan begitu mengetahui hal ini, Gi-hun menyuruh mereka untuk terus membuntutinya sampai ia bisa menyusul mereka. Lantas saat berusaha menyusul Kim, Gi-hun sempat ditilang oleh rekan Juno karena ia mengemudi dengan kecepatan 300 km per jam. Dan setelah membayar denda, Gi-hun langsung melanjutkan perjalanannya tanpa memberikan sepatah kata pun. Begitu mengetahui pria yang ditilang tadi adalah Gi-hun, Juno pun langsung berusaha melacak lokasinya. Nah, for your information, Juno juga mengetahui status Gi-hun sebagai peserta Squid Game. Nah, kembali ke masa kini, di mana di sebuah taman,
Kim dan juga Udin mengawasi Carlos diam-diam di mana ia sedang mengadakan permainan bersama para gelandangan di sana. Carlos memberikan pilihan, apakah mereka mau memilih lotre atau roti untuk mengatasi rasa lapar mereka. Dan sesuai prediksi, banyak dari mereka yang justru memilih lotre daripada sesuap roti. Setelah bermain, Carlos kemudian marah dan menginjak-injak semua roti tersebut sambil berkata kalau bukan ia yang membuang roti ini, melainkan mereka yang lebih memilih lotre. Selang beberapa jam, Carlos kemudian pergi menuju rumah dusun yang ternyata ia telah menyadari bahwa Kim dan Udin tengah mengikutinya. Ia pun menyekap keduanya di sebuah ruangan terpencil. Sebagai hukuman atas perbuatan mereka, Carlos mengajak keduanya untuk bermain batu gunting kertas, di mana yang kalah akan langsung ditembak mati. Dan di saat yang sama, Carlos juga mengajak mereka untuk bermain roulette Rusia untuk membunuh pemain yang kalah. Singkat cerita, Carlos kemudian menembak mati Kim yang kalah. Namun di sisi lain, Gi-hun akhirnya pulang ke motelnya usai gagal menemukan Kim dan Udin. Sesampainya di sana, Gi-hun terkejut melihat Carlos yang ternyata sudah menunggunya sejak tadi. Gi-hun lalu beradu mulut dengan Carlos soal kekejaman Squid Game yang menewaskan banyak orang. Namun dalam kesempatan yang sama, Carlos juga menceritakan masa lalunya sebagai minion segitiga sebelum ia akhirnya naik pangkat menjadi perekrut. Tak mau banyak bicara, Gi-hun akhirnya meminta dipertemukan dengan atasan Carlos, yaitu frontman itu sendiri. Namun Carlos bilang bahwa ia akan melakukan hal itu jika Gi-hun bisa mengalahkannya dalam permainan roulette Rusia. Singkat cerita, Gi-hun dan Carlos bermain roulette Rusia dan sayangnya, Gi-hun yang mentalnya sudah hancur berkat musim pertama bisa lebih kuat dan membuat Carlos metong karena kalah dalam permainan. Namun di waktu yang sama, Juno berhasil menemukan lokasi motel Gi-hun dan ia pun langsung masuk usai mendengarkan suara tembakan. Lantas di ruang tengah, Juno tak sengaja menemukan Udin yang ditahan di salah satu kamar motel. Yang tak lama, Juno langsung menangkap Gi-hun atas dugaan pembunuhan. Namun tiba-tiba, selang beberapa menit, Juno akhirnya terbangun dalam kondisi tangan yang diborgol. Dan dari sana, Gi-hun langsung klarifikasi di mana ia tidak membunuh Carlos, melainkan itu hanyalah hukuman karena ia kalah dalam permainan. Bau-bau jiwa frontman nih. Di sini Juno mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu di depan rumah Gi-hun sewaktu yang lalu. Dan mendengar hal itu, Gi-hun akhirnya menceritakan bahwa Carlos ini adalah perekrut peserta Squid Game. Singkat cerita, Gi-hun pun menceritakan bahwa ia ingin menghentikan permainan Squid Game. Dan sebagai langkah awal, ia ingin menemui atasan Carlos, yaitu frontman. Di sini Juno merahasiakan identitas frontman sebagai kakaknya demi menghindari masalah. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak mereka untuk melihat uang hadiah Squid Game miliknya yang masih tersisa banyak. Dan ia berjanji akan memberikan mereka imbalan jika mereka mau membantunya. Di sisi lain, Udin pun turut ikut bergabung agar ia bisa membalaskan dendamnya atas kematian Kim atasannya itu. Tak berselang lama, Gi-hun pun menunjukkan koleksi senjata yang sudah dipersiapkan untuk melancarkan misi itu. Dan atas permintaan Gi-hun, Udin pun diberikan perintah untuk mencari orang-orang yang ahli dalam menembak. Adapun Gi-hun meminta Juno untuk mundur dari pekerjaannya untuk sementara waktu agar ia bisa fokus dalam misi ini. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Noel yang berprofesi menjadi badut kelinci di sebuah taman bermain. Di tengah kesibukannya, Noel sedang mencari anaknya yang tertinggal di Korea Utara.
Dan kita baru tahu kalau Noel ini adalah gadis asal Korea Utara yang kabur ke selatan usai ia menembak atasannya sendiri. Lantas pada suatu malam, Noel yang tengah menyendiri tiba-tiba mendapatkan kartu undangan dari Squid Game. Dan melihat hal itu, Noel pun tertarik dan menghubungi nomor di balik kartu tersebut. Kembali ke Gi-hun yang menyewa dokter gigi untuk memasang gigi palsu yang dilengkapi dengan chip pelacak, sehingga mereka dengan mudah melacak lokasi permainan Squid Game saat Gi-hun kembali ke dalam permainan nanti. Waktu pun terus berlalu sampai akhirnya Udin berhasil membentuk pasukan-pasukan yang sangat handal. Saat menyaksikan mereka berlatih, Juno diperintah oleh Gi-hun untuk memandu pasukan-pasukan ini serta mengawal Gi-hun saat nanti ia bertemu dengan frontman di sebuah klub nanti malam. Adapun Gi-hun bisa tahu lokasi klub itu berkat kartu undangan Carlos yang berhasil ia amankan sebelumnya. Singkat cerita, di malam itu Gi-hun akhirnya masuk ke dalam klub bersama Udin, sementara Juno dan pasukan lainnya terlihat sedang berjaga di luar sambil memantau lokasi Gi-hun melalui chip giginya. Selama berada di lokasi, Udin tiba-tiba dilumpuhkan oleh minion Squid Game dan setelahnya, mereka langsung membawa Gi-hun masuk ke mobil limusin yang akan menjadi tempatnya berkomunikasi dengan frontman. Begitu tahu Gi-hun dibawa, mereka langsung mengikuti mobil itu. Namun saat membuntutinya, mobil mereka pun terkena serangan dari minion yang ternyata sudah siaga dan berjaga di sepanjang jalan. Di tengah situasi yang panas, Gi-hun akhirnya berbicara dengan frontman melalui celengan babi ini. Dan di sini, Gi-hun meminta agar Squid Game dihentikan lantaran telah banyak orang yang telah metong karena game tersebut. Akan tetapi, frontman tidak merasa bersalah atas kejahatan yang ia lakukan karena di matanya, semua peserta Squid Game adalah orang-orang yang tak punya masa depan dan lagian juga mereka semua berpartisipasi atas kehendaknya sendiri. Mendengar itu, Gi-hun yang berpikir akan menghentikan permainan itu seorang diri, kemudian meminta frontman untuk memasukkannya ke dalam permainan itu untuk kedua kalinya. Seperti biasa, gas kentut pun disemprotkan dan saat Gi-hun pingsan, terlihat frontman yang ternyata ikut untuk menjemputnya. 456번 게임에 돌아온 걸 환영하네. Di sisi lain, Noel yang telah mendaftarkan dirinya untuk Squid Game kemudian diperintah untuk masuk ke dalam sebuah truk yang ternyata ia direkrut menjadi minion segitiga yang bertugas untuk membunuh para pemain. Di keesokan harinya, Juno kembali menggunakan jasa Kapten Park untuk pergi ke pulau Squid Game sesuai lokasi Gi-hun yang terdeteksi dari chip. Adapun Juno menjalankan misi ini bersama Udin dan juga pasukan Gi-hun sebelumnya. Saat kapal bergerak menuju pulau, Juno memberitahu hal penting kepada Park, di mana ia berencana untuk mencari Gi-hun dengan memanfaatkan alat pelacak di giginya itu. Selang beberapa jam, kapal akhirnya sampai di pulau yang diduga menjadi lokasi arena Squid Game, sehingga Juno pun menyusuri pulau itu dengan drone agar ia bisa menemukan lokasi permainan. Sementara terlihat Udin dan pasukan lainnya pun bergerak untuk mencari Gi-hun. Tak lama kemudian, alat pelacak Gi-hun pun menuntun mereka ke seorang pemancing ikan dan seketika mereka pun terkejut begitu melihat alat pelacak yang terkubur dalam tumpukan cacing itu. Dan ketika diinterogasi, si pemancing mengaku bahwa ia mendapatkan cacing umpan itu dari seorang pria yang asing. Mengetahui hal ini, Juno pun menyimpulkan bahwa para minion itu telah mendeteksi alat pelacak Gi-hun dan mencopot chip itu sebelum ia memasukkannya ke dalam area permainan. Berhubung hari itu akan ada badai, Juno dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke pelabuhan sambil memikirkan rencana baru untuk menyelamatkan Gi-hun dan menguak lokasi Squid Game. Oke, kembali ke Gi-hun yang akhirnya terbangun di kos-kosan yang sama.
terlihat bahwa ia memiliki nomor pemain yang sama seperti sebelumnya, yaitu 456. Selang beberapa menit, petugas minion pun muncul dan menyambut mereka sebagai pemain angkatan baru di Squid Game musim kedua ini. Dan sama seperti sebelumnya, ketua minion kota ini menjelaskan bahwa Squid Game terdiri dari 6 permainan yang akan berlangsung selama 6 hari saja dan akan diikuti oleh 456 orang. Dan bagi siapapun yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah uang yang cukup besar, dan setiap kali permainan selesai, hadiah uang akan terakumulasi di dalam celengan babi ini. 끝날 때마다 투표를 통해 이곳을 떠나실 수 있습니다. Salah seorang pemain tidak percaya sehingga lagi-lagi aib pemain dibeberkan satu persatu, di mana hidup mereka sudah hancur karena hutang yang menumpuk dan mereka nggak sanggup untuk membayar. Setelah menjelaskan aturan Squid Game, akhirnya setiap pemain pun diminta untuk tanda tangan formulir persetujuan untuk berpartisipasi ke dalam permainan. 게임을 떠날 수 있는 기회를 Setelah itu, ada seorang peserta bernama Ronnie menghampiri peserta lain bernama Myunggi. Ternyata Myunggi ini adalah seorang YouTuber terkenal yang telah menipu banyak orang agar mereka mau membeli koin kripto miliknya yang kenyataannya malah boncos. Dan Ronnie ini menjadi salah satu korban penipuan Myunggi dan ia akan terus menagih sampai Myunggi bisa mengembalikan kerugiannya itu. Sering berjalannya waktu, akhirnya para peserta pun menjalani sesi foto sebelum memulai permainan pertama, yaitu Red Light, Green Light. Di sini Gi-hun kaget karena ternyata Junpei alias sahabatnya itu ikut ke dalam permainan. Tak lama kemudian semua peserta pun masuk ke area permainan pertama. Dan sama seperti musim sebelumnya, para peserta diberikan waktu 5 menit untuk mencapai garis finish dan mereka tidak boleh bergerak sedikit pun saat kepala boneka ini menghadap mereka. Di tengah persiapan, Gi-hun baru sadar kalau gigi palsunya yang menjadi alat pelacak kini sudah dicabut. Namun Gi-hun berusaha untuk tetap tenang agar ia bisa bermain dengan lancar dan selama permainan berlangsung, Gi-hun memperingatkan mereka akan resiko jika kalah dalam permainan. Namun alih-alih percaya, mereka justru menganggap Gi-hun gila sampai ketika seorang peserta bernama Umi dieksekusi karena bergerak, mereka pun menjadi panik dan lagi-lagi karena kepanikan itu justru membuat banyak orang meninggal di permainan pertama. Dan ternyata salah satu penembak di sana adalah Noel. 승리를 외치는 동안 전진할 수 있으며 시간 내 못 가면 어차피 죽어! Noel sempat terkejut saat baru tahu bahwa ada Dong-suk yang ikut ke dalam permainan. Nah, flashback sedikit nih. Sebelum ia menjadi minion, Noel pernah menjenguk putri Dong-suk yang mengidap penyakit langka. Dan karena itulah, ia menjadi kaget karena Dong-suk menjadi salah satu peserta Squid Game. 시간 없어! Setelahnya, semua pemain yang tersisa akhirnya mengikuti arahan Gi-hun demi keselamatan mereka, di mana mereka bergerak dalam formasi barisan sehingga pemain yang di depan bisa menutupi pemain di belakangnya yang tidak sengaja bergerak. Namun tak lama, Ronnie yang telah minum obat terlarang kini menjadi gila dan mendorong pemain yang ada di depannya sehingga mereka pun metong. Di detik-detik terakhir, Gi-hun menjumpai seorang pria yang sebenarnya sudah gagal. Namun karena tembakan itu mengenai kakinya, ia pun berusaha untuk menolongnya, dibantu oleh pemain 120 yang bernama Marco. Namun saat permainan selesai, Noel pun menjumpai ada yang tidak adil sehingga ia pun 그것을 제작자를 처리한 것뿐이야. Setelah permainan selesai, kini mereka yang selamat pun kembali ke kos-kosan dan banyak peserta yang meminta untuk dipulangkan. Dan meskipun telah berhasil selamat, kini mereka pun tetap ketakutan. Melihat hal ini, para minion pun kemudian mengumumkan hasil dari permainan pertama.
Dari total 456 pemain, kini tersisa 365 orang, yang artinya sebanyak 91 pemain dinyatakan tewas, sehingga total hadiah yang terkumpul bertambah menjadi 9,1 miliar won. Sesuai aturan Squid Game, para minion akan mengadakan pemungutan suara setiap kali permainan selesai, dan berbeda dengan musim sebelumnya di mana hadiah yang terhitung akan dibagi rata jika mayoritas dari mereka memilih untuk berhenti. Lantas, di tengah pemungutan suara itu, terlihat banyak dari mereka yang ingin lanjut karena tergiur dengan hadiah uang yang ditawarkan. Gi-hun pun membuka rahasia bahwa 3 tahun yang lalu ia telah bermain Squid Game dan menjadi pemenang tunggal karena semua peserta seangkatannya telah tewas dalam permainan ini. Gi-hun kemudian mendesak semua peserta untuk berhenti karena dengan pengalamannya, Gi-hun bisa memastikan bahwa jumlah peserta yang tewas akan semakin banyak jika mereka terus melanjutkan permainan ini sampai akhir. 8번 Namun alih-alih ketakutan, mereka pun semakin termotivasi karena mereka bisa meminta tips dari Gi-hun sebagai pemenang di musim pertama. Singkat cerita, angka pemungutan suara itu seimbang dan menyisakan 1 orang yang merupakan pemain 001 yang akan menyuarakan pendapatnya. Ya, permainan pun lanjut dan terlihat bahwa pemain 001 ini adalah frontman, yaitu pemimpin dari Squid Game itu sendiri, dan ia pun akan ikut ke dalam permainan selanjutnya. Baiklah, lanjut ke episode 4 sampai dengan 7, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.